Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Mari yang bersukacita lambaikan tangan. Kasih senyum sambil engkau luar biasa. Katakan dengan manis. Engkau cantik sekali hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan berseru memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menyembah mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, karena kebesaran-Mu dalam hidup kami. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami, mulia. Haleluya Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang mengerti kami, Allah yang pedulikan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ya Rala Barara Basyana ya Rala Barala Basikiri Kiara Lambo. Urabaka ya Rala Basikana ya Kaya Rala Barala Basikiri Kiara Barara Basyana ya Rala. Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Bapa, Allah yang kekal. Haleluya, ajaib namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Urabaya rala basikini dikiara lama sianda ya rala lama lama sikile gaya ralamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau membangun jiwa kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Angkat suara kami kepadamu Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya rala masyanda ya rala bataka ya rala baba baba sikama ya rala rala masyanda ya rala. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya rala rala masyanda ya rala bataka ya rala.
di kiara la basyana yara la mata kaya rara baba 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 kiara la bara la basyana yara la mala mala mata kaya rara baba Yesus ina yara la basyika ma yara la bata kaya rara baba. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari katakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan, iman percaya kami pertaruhkan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Terpujilah Engkau Yesus. Mulut kami memujimu. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan, hanya kepadamu Kau pegang tanganku. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahanan.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Ya Tuhan, di kerinduan kami, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, padamu Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Oh Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang sudah hadir di sini, siap melawat kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu urapan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami rindu jamahan-Mu terus ada dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau membesarkan Engkau di tempat ini Bapa. Taruh sukacita itu di dalam hati kami lebih lagi ya Tuhan. Biar kami fokus untuk memuji dan membesarkan Engkau. Setiap permasalahan kami tinggalkan Tuhan. Setiap hal yang menyesakkan hati kami percaya, kami pertaruhkan di dalam nama Yesus. Memberikan kelegaan kepada setiap kami. Setiap penyakit yang membuat kami letih lesu dan berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan nyata sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan penolong kami, Allah kami yang hidup, juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah. Tepuk tangan buat Tuhan.
Mari sama-sama katakan. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Mari katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih menyanyikan 2 pujian lagi untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Yang capek boleh duduk. Kita akan nyanyikan 2 pujian sukacita pada hari ini. Gerakannya boleh mengikuti choir. Anak-anak kita boleh diikuti gerakannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku.
Tuhan, kita mau memberikan satu pujian lagi. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib dan penuh keaku. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, sekali lagi. Oh, katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan bumi dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hal kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, sekali lagi katakan, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hei, tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Silakan duduk. Mari anak-anak sekolah minggu. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju. Sekali lagi ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Haleluya. Kita akan mengangkat tangan memberkati anak-anak kita. Mohon dengan kasih Kristus nanti Ibu Yulia akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu pada pagi hari ini, dan sedang kembali Bapa anak-anak-Mu depan ini setelah minggu. Kiranya Engkau pimpin mereka, Engkau ajari mereka dan guru-guru mereka, ajari mereka untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati guru mereka, Engkau berkati orang tua mereka, dan yang memberkati mereka kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari petugas doa syafaat maju ke depan, kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus, padamu ku berseru,
Engkau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari segala dosa oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah pagi hari ini. Engkau memakai seluruh yang melayani, biarlah di hari-hari selanjutnya Tuhan yang terus memakai, melengkapi, mengurapi, membawa hidup mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan, agar pelayanan mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar untuk duduk diam. Kami mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki, beri hikmat kepada setiap kami. Engkau sudah membajak hati kami, Engkau sudah melembutkan hati kami, sehingga kami membuka hati kami selebar-lebarnya buat firman-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang dari Tuhan, yang akan menuntun hidup kami, untuk kami hidup lebih baik, untuk kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, taruna, remaja, sampai kepada kami yang paling sepuh. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui kami apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi beban hidup kami. Engkau tidak pernah tidur, Engkau melihat karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kami yang masih juga terus jatuh bangun di dalam dosa, Engkau pun melihat karena Engkau selalu ada dan matamu menjelajah seluruh bumi ini dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, tuntunan yang dari Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, Tuhan boleh nyatakan sehingga kami umat ketebusan-Mu terus hidup lebih baik di dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Sukijan, berdoa untuk Bapak Heri, berdoa untuk ibu dan bapak yang lainnya yang kami tidak tahu, tapi Tuhan mengetahui keberadaan mereka. Tuhan, Kamu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar kemurahan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu boleh terjadi atas mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu untuk mereka kembali sembuh. Tapi sekiranya ini memang Tuhan izinkan untuk mereka masih harus mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, biarlah kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan terus Tuhan nyatakan, karena kami tahu yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin Engkau sedang mendidik kami agar kami terus boleh berharap, percaya kepada Engkau. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Bangsa ini adalah bangsa milik Tuhan. Untuk itu kami serahkan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan jajaran Pamera Menteri, bahkan kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini. Hikmat-Mu terus Engkau nyatakan, sehingga setiap keputusan, setiap rancangan, apapun yang direncanakan, biarlah itu datang dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini.
Kami juga berdoa untuk seluruh komponen negara. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, KPK. Kami serahkan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan, biar Tuhan yang memberikan hikmat sehingga lembaga-lembaga negara ini boleh melakukan tugas mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Karena pada saatnya mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah pemahaman ini mereka boleh tangkap sehingga mereka boleh bekerja maksimal untuk bertanggung kebaikan bagi negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa kalau tahun depan kami akan menikmati pesta demokrasi di mana kami akan memilih seorang pemimpin yang baru. Tapi kami tetap bersandar kepada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatunya. Sehingga yang akan duduk memimpin negeri ini adalah orang yang benar-benar dari Tuhan. Yang akan membawa negeri ini semakin diberkati. Semakin takut akan Tuhan. Hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami. Dan boleh banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Kiranya pemilu nanti boleh berjalan dengan damai. Berjalan dengan lancar dan di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk akan ada pemilihan dari lembaga legislatif, baik itu pemerintah pusat sampai daerah. Biarlah mereka yang akan berkompetisi, mereka adalah orang-orang pilihan yang dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan ikut untuk berkompetisi. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan mengingatkan bahwa ada tugas dari Tuhan untuk mereka. Sehingga nanti ketika mereka duduk, mereka menjadi pejabat, mereka sedang mengemban tugas yang dari Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi terang, walaupun kecil, tapi mereka tetap bercahaya dan menjadi terang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk nanti tanggal 8 di mana tim dari Gereja Ebenezer ini akan melayani Engkau di GBI GBI Battle Area. Kiranya Tuhan yang akan memakai, Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan memakai mereka siapapun dari pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, song leader, singer, seluruh yang mengambil bagian di dalam ibadah besok. Biarlah Tuhan yang akan memakai, Tuhan mengurapi, bahkan Tuhan akan hadir. Tuhan sendiri akan ada di dalam ibadah itu, sehingga ibadah itu boleh menjadi berkat. Setiap mereka yang hadir, yang melayani pun akan diberkati, dan terlebih lagi Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami, baik itu melalui media cetak, media elektronik, hamba-hambamu yang melayani di seluruh pelosok tanah air, para misionaris. Tuhan memakai, Tuhan melengkapi, Tuhan yang akan terus berkarya atas mereka sehingga penginjilan boleh disampaikan dan boleh banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali datang kepada Tuhan. Ini Roh Kudus, kami merindukan Engkau Bapa. Selalu ada dalam hati kami, memimpin kami, memampukan kami menghadapi hari-hari yang ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas. Darimu-lah sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh,
darimulah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Makasih Tuhan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas. Darimulah sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas. Darimulah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Sekali lagi tanyakan pujian ini. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas. Darimulah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau, Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, Ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, karyalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih. Kami ada untuk memberitakan kebenaran-Mu, menceritakan kasih-Mu, bahwa Engkau hidup di dalam kami. Oh, terima kasih Tuhan.
Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena oleh kasih karunia-Mu, hanya oleh anugerah-Mu kami ada. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kau yang terus menguatkan kami, menghibur kami, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada, Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap musim-musim kehidupan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Engkau ada menguatkan setiap kami. Di saat kami bersedih, Engkau ada menghiburkan setiap kami. Engkau terus nyata dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak dapat melihat Engkau secara mata, tapi kami meyakini, kami merasakan kehadiran-Mu. Di dalam roh kami, di dalam jiwa kami, dalam hidup kami. Bahkan Engkau Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih sampai hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini, kembali bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau senantiasa, ditinggikan Engkau, dimuliakan dalam kehidupan kami, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu, buat damai sejahtera, buat kekuatan baru, buat sukacita yang limpah-limpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami boleh mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, segala yang baik yang datangnya dari firman Tuhan. Sebentar kami boleh belajar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan, menjadi penuntun, penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kasih salam dulu kiri kanan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus, ya. Di bulan di mana kita boleh merayakan sepanjang bulan ini, kita bersyukur merayakan kemerdekaan bangsa kita. Saya tahu memang adalah hasil dari perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita, tapi kita tahu bahwa kemerdekaan kita yang sesungguhnya, bangsa ini kalau tanpa izin daripada Tuhan, tentunya kita tidak akan bisa meraih kemerdekaan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita masuk di minggu pertama. Tema daripada bulan ini adalah Kristus mengatasi masalah. Nah, dalam minggu yang pertama ini, tema untuk minggu pertama adalah kuat dalam tekanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara buka dalam Alkitab Saudara ya, yang terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, atau dalam handphone Bapak Saudara ya, itu Bapak Saudara bisa ketik lalu cari kata masalah gitu. Saudara tidak akan menemukannya dalam Perjanjian Baru ya. Terus kalau Bapak Saudara juga ketik tekanan gitu ya, itu ternyata cuma ada satu saja itu di Perjanjian Baru dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 gitu ya. Itu cuma satu. Jadi artinya sebetulnya ya walaupun ada kata-kata lain ya, tetapi kita percaya bahwa Kristus itu sudah mengatasi masalah. Amin. Buktinya apa? Dia sudah kalahkan maut di atas kayu salib. Jadi kalau Tuhan sudah mengalahkan maut, pastinya dia pasti juga sanggup menolong setiap kita dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dia juga akan memberikan kekuatan waktu kita mengalami tekanan, mengalami pergumulan masalah dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Nah, saya ajak kita lihat langsung kepada firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, berbunyi demikian, dicatat bagi kita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam
Kristus Yesus. Nah, sebelum kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, ini adalah surat daripada Rasul Paulus ya kepada siapa namanya? Timotius. Ya, Rasul Paulus menyebut Timotius itu, "Hai anakku." Nah, siapa sih Timotius? Nah, kalau sudah dibaca dalam Alkitab, Timotius ini adalah anak rohani daripada Rasul Paulus yang kemudian ikut dalam pelayanan Paulus, dan dia ini sebenarnya kalau kita perhatikan Alkitab bukan asistennya Paulus ya, tapi dia adalah anak rohaninya, tapi kemudian dipercayakan oleh Rasul Paulus menjadi rekan sekerjanya ya, rekan sepelayanan. Ya, jadi ketemu di satu tempat di Listra ya. Nah, jadi si Paulus ini bahasa saya begitu dia bertemu dengan Timotius dia langsung jatuh hati gitu ya, langsung suka. Kenapa? Nah, Alkitab mencatat karena si Timotius ini anaknya itu punya sebuah karakter yang baik ya, terkenal di tempat itu, di kota itu dia anak yang baik. Alkitab juga mencatat dalam catatan yang lain, dia adalah seorang anak muda yang penuh dengan kesetiaan gitu loh ya. Jadi Paulus itu suka akan dia ya, senang gitu akan karakter anak ini. Jadi dia pun akhirnya mempercayakan ya, ketika ada beberapa tempat yang dirintis oleh Paulus, ketika satu tempat itu satu jemaat itu mengalami masalah, dia mengutus Timotius sebagai perwakilannya dia ya untuk boleh dapat menyelesaikan masalah di sana ya, dengan diutus oleh Paulus ke sana gitu ya. Jadi anak ini baik ya, memang masih muda dan diperkirakan kalau tidak salah dia masih sekitar umur 17 atau 18 ketika dia mulai ikut Paulus pelayanan. Nah, di ayat ini dikatakan, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan. Artinya kita dapat menyimpulkan ya secara sederhana, dikatakan ini, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Lewat ayat ini kita dapat menyimpulkan kondisi Timotius pada saat itu sedang dalam apa, saudara? Sedang dalam kelemahan. Makanya Paulus sebagai bapak rohani bilang, "Hai anakku Timotius jadilah kuat." Nah, Timotius saat itu sedang dalam kondisi lemah ya. Tapi bukan lemah tubuh ya atau fisik atau sakit, tapi mental atau jiwanya itu kalau bahasa sekarang itu lagi apa? Lagi galau ya, lagi drop ya. Kenapa? Karena dia mengalami tekanan, penderitaan bersama-sama Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang begitu luar biasa pelayanannya, membuka jemaat di mana-mana, tapi dalam pelayanannya dia juga banyak mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan. Nah, Timotius sebagai anak rohaninya pasti terkena dampak secara langsung akibat daripada pelayanan Paulus itu. Nah, jadi satu kondisi ini yang membuat akhirnya dia menjadi lemah ya. Jadi karena apa yang dialami gitu Bapak Saudara ya. Tapi puji Tuhan dia punya bapak yang baik. Amin. Paulus adalah bapak yang baik. Dia ngerti kondisi keadaan Timotius yang saat itu sedang dalam kondisi lemah, sedang drop ya mental jiwanya. Mungkin dia khawatir, mungkin dia takut. Makanya Paulus bilang, "Anakku, jadilah kuat." Ya, jadi kuat di dalam Tuhan. Tetap sabar ya, tetap tabah ya, tetap kuat ya. Amin, Bapak Saudara. Nah, kita juga punya bapak yang baik. Siapa namanya? Yesus. Nah, apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, saya meyakini ini adalah gambaran sebetulnya bagaimana sebetulnya Bapak pun, Bapak kita, Tuhan kita, ya, Bapak kita di sorga adalah Bapak yang baik bagi kita semua, amin. Dia tidak akan membiarkan kita, pasti saya katakan di namanya kehidupan, pasti kita itu akan mengalami masalah, ya kan. Pasti ada penderitaan, ada kesulitan-kesulitan, pergumulan, tapi Bapak kita yang baik tidak membiarkan kita. Dia senantiasa pasti selalu memperhatikan kita, ya kan? Apa kesulitan-kesulitan kita, apa pergumulan-pergumulan kita, bahkan penderitaan-penderitaan kita. Saya sering kali sampaikan bahwa
Tuhan itu ngerti bahasa air mata dikatakan. Waktu kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, penderitaan, nggak bisa mengungkapkan bagaimana apa yang kita alami, entahkah masalah ekonomi, rumah tangga, macam-macam gitu ya. Sampai nggak bisa ngomong, cuman air mata yang keluar. Tuhan ngerti bahasa tetesan air mata kita. Dia tahu pergumulan kita karena dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia senantiasa selalu mau menguatkan, menghibur, menolong setiap kita. Amin. Nah, mari kita lihat lebih lanjut Bapak Saudara. Jadi ini dia ya. Dia ya saya sudah sampaikan. Dalam kondisi apa lemah ya, secara mental jiwa. Bukan secara fisik. Akibat apa mengalami tantangan dan penderitaan dalam pelayanan bersama Rasul Paulus karena dia memang kena dampak langsung barengan sama Paulus. Mari kita lihat. Nah, ada beberapa catatan pendukung yang mengkonfirmasi atau menguatkan daripada kondisi si Timotius ini, apa yang dia alami. Dalam beberapa catatan Alkitab saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, kondisi Paulus itu, kondisi Timotius maksud saya. Nah, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini betul ya kan. Dia dalam kondisi kelemahan. Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Boleh kita simpulkan ya, menurut saya berarti dia mungkin ya dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, ya kan, keraguan-raguan. Makanya Paulus sebagai bapa rohaninya mengingatkan dia, hei Timotius, jangan takut, jangan lemah. Sebab Allah memberikan kita ya Roh Kudusnya untuk menguatkan roh kita. Roh Kudus itu memberikan apa? Membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Nah, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Karena firman Tuhan juga katakan gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau orang masih punya ketakutan, apalagi dikuasai oleh ketakutan, cek kasih Allahnya mungkin, ya, minta kasih karunia, minta kasih Tuhan terus dilimpahkan. Paulus mensupport, ya, menghibur, menguatkan Timotius. Sebab Allah, Tuhan kita itu memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ini bukti pertama bahwa memang dia saat itu kondisinya dalam apa? Kelemahan, sedang drop, sedang galau gitu ya. Bukan galau karena diputusin pacar gitu. Tapi karena tekanan-tekanan dalam pelayanannya ya, dalam sepanjang mengiring memberitakan firman Tuhan ya. Nah, kemudian yang kedua. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, nah kan tadi di awal sudah saya katakan di seorang anak muda, masih muda gitu loh, bahasa Inggrisnya sekya. Kalau ada yang tahu sekya, masih anak, kemarin sore anak bawang istilah begitu. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Ada orang-orang yang menganggap Timotius dianggap rendah, ya masih muda, anak kemarin sore baru tahu apa sih? Gitu ya. Makanya dikatakan oleh Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Dia ngalami direndahkan. Nah, Paulus kasih tips sama dia. Gitu loh. Walaupun kamu masih muda, nah karena begini, kalau bicara soal anak muda ya, kebanyakan enggak semua gitu. Nah kan perkataannya, karena kan di situ kan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan tingkah laku. Rata-rata sebagian besar, tidak semua. Anak muda itu memang identik dengan kekuatan, tapi bicara soal perkataan dan perbuatan kadang-kadang suka sembrono, ya kan, mungkin kurang sopan dan segala macam. Jadi akhirnya jadi batu sandungan, akhirnya dianggap rendah. Nah makanya gimana supaya kamu dihormati gitu ya, nggak dianggap rendah walaupun kami masih muda. Paulus bilang, ayo jadi teladan. Dengan apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, perkataannya yang bagus ya, perkataan firman Tuhan jadi berkat. Ketika walaupun dia masih muda tapi dia jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, sikap semua, maka pasti tidak akan dianggap rendah. Walaupun saya katakan mungkin kan di awal sudah dikatakan Timotius seorang yang baik, ya kan, setia. Saya yakin perkataan perbuatan dia itu sebenarnya baik. Tapi karena dia anak muda, mungkin ada orang tidak begitu kenal dengan dia menganggap dia anak kemarin sore. Jadi itu menjadi sebuah pergumulan, ya kan. Waduh, saya sudah kerja keras melayani Tuhan, tapi masih ada orang-orangnya itu yang mengganggu dia. Ya, kemudian selanjutnya apa? Seorang yang pemalu, dia masih muda, pemalu. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dicatat nih. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita
Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Ternyata Timotius ini ya sisi baiknya adalah dia orang yang baik, setia, tapi ada kekurangannya. Dia seorang pemuda yang pemalu. Sifat malu bahkan sampai dikatakan yaitu membuat dia jadi apa? Malu bersaksi tentang Tuhan kita, jangan malu karena aku. Ada keraguan-raguan ya, kekhawatiran untuk memberitakan tentang Tuhan juga dengan si Paulus. Paulus sendiri kan seorang hukuman, banyak orang yang ya menghina, mengejek, melecehkan mungkin karena dia memberitakan Injil bahkan sampai di penjara. Nah, hal-hal itu yang mengganggu dia gitu. Jadi dia menghadapi sebuah tekanan, jadi rasanya lemah gitu ya, terganggu, jadi malu. Maka Paulus bilang jangan malu, terus dikuatkan oleh Paulus. Nah selanjutnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 15 itu ditinggalkan rekan pelayanan. Ini artinya Paulus dan dia dikatakan engkau tahu bahwa semua mereka, berarti banyak ya, yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Maksudnya berpaling daripada Paulus dan dia, udah ninggalin dia ya. Udahlah ditinggalkan. Termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi ternyata dalam pelayanan, ya mungkin karena tantangan dalam pelayanan, hal-hal yang buat jadi sulit, ada pergumulan, orang jadi tidak kuat bertahan. Akhirnya meninggalkan Paulus. Bahkan ada satu orang, saya lupa namanya, nanti bisa catat. Bahkan dikatakan Paulus bilang begini, siapa namanya saya lupa. Pokoknya ada ya, dia meninggalkan Paulus karena dunia. Gitu loh. Dari pelayanan nggak kuat, nggak tahan, akhirnya beralih kepada dunia. Ada yang seperti itu. Harusnya yang benar kan dari dunia tobat melayani. Ini terbalik, orang dari pelayanan akhirnya ke dunia. Bagusan mantan penjahat daripada mantan hamba Tuhan. Betul nggak, saudara? Iya kan? Nah, ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini hal-hal ini yang membuat Timotius jadi lemah, jadi galau, gitu. Tetapi Paulus dengan sabar sebagai bapaknya terus menguatkan, menghibur setiap kita, menghibur Timotius, ya. Nah, mari saya ajak lebih lanjut. Nah, dalam terjemahan LAI, Bapak Saudara, itu kan dicatat ya, tadi kita baca, hai anakku, jadilah kuat. Nah ini belajar bahasa Indonesia sedikit. Kemarin saya sempat tanya sama anak saya, gitu, Mas ingat enggak gitu, mengingatkan saya juga. Jadi terjemahan LAI itu jadilah kuat itu dalam bentuk kalimat aktif. Jadilah kuat. Ya, nah bahasa aslinya itu ternyata dalam bentuk kalimat pasif. Jadi dikuatkan kan. Jadilah kuat sama dikuatkan. Sebetulnya ada sebuah perbedaan, betul enggak? Ya. Jadilah kuat, jadi seolah-olah kekuatan itu datangnya daripada diri sendiri. Jadilah kamu kuat. Tetapi bahasa aslinya itu dalam bentuk kalimat pasif. Hendaklah kamu dikuatkan. Jadi ada kekuatan yang bukan datangnya dari dalam diri dia sendiri. Tetapi ada satu kekuatan yang dari luar gitu, yang memberi dia kekuatan. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi bahasanya ternyata begini. Dalam Perjanjian Baru kan terus dalam bahasa Yunani itu dikatakan begini secara keseluruhannya ya, hendaklah kamu terus menerus dikuatkan. Nah, jadi ada satu kekuatan dari luar yang memberikan kekuatan Timotius ya. Hendaklah kamu dikuatkan, bukan hendaklah kamu kuat, jadi kuat. Bukan sesuatu kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi kekuatan yang berasal dari luar. Hendaklah kamu terus menerus dikuatkan. Nah, artinya apa Bapak Saudara? Memiliki makna ketahanan seseorang dalam pelayanan itu bukan karena kekuatan dari dirinya sendiri, tapi karena Tuhan. Dan dikatakan hendaklah kamu terus menerus dikuatkan. Nah, jadi yang dimaksud Paulus dari pengertian dalam ayat ini, jadi kekuatan yang diberikan Tuhan itu bukan hanya saat itu saja, tapi kekuatan yang terus menerus, tidak berhenti, terus menerus. Karena kalau bicara masalah pergumulan,
Itu apakah cuma terjadi kemarin, Bapak Saudara? Bapak Saudara punya masalah kemarin, sudah beres, ada beres. Hari ini apakah masalah hilang? Besok nanti gitu. Ada, maksudnya apakah masalah akan hilang dari dalam kehidupan kita? Tidak kan? Pasti saya katakan masalah itu akan terus ada. Bukan hanya seminggu sekali, sebulan, setahun sekali. Tiap hari masalah itu selalu datang, nggak perlu diundang. Nah, cuman bagaimana kita bisa meresponinya. Amin. Nah, kita sepertinya gini, Paulus ingin memberitahu bahwa dengan kekuatanmu, ya, dengan kemampuanmu, kamu nggak bisa bertahan menjadi kuat, ya, menghadapi setiap masalah yang ada hari lepas hari. Tetapi hanya oleh kekuatan daripada Tuhan, kamu baru bisa dikuatkan terus menerus. Apapun masalahnya, minumnya teh botol susu, bukan apapun makanannya kali itu. Artinya apapun masalahnya, yakin dan percaya kekuatan daripada Tuhan itu pasti akan diberikan dan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Bagaimana kita dikuatkan? Mari kita lihat firman Tuhan. Nah, perhatikan kembali di yang tadi ayat pertama, 2 Timotius 2 ayat pertama dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh apa Bapak Saudara? Oleh kasih karunia. Kita dikuatkan oleh kasih karunia. Nah, apa sih kasih karunia? Saya mencatat sederhana ya. Sebenarnya kasih karunia itu adalah kemampuan ya yang dari Tuhan atau daya juang, daya tahan ya untuk menahan ya penderitaan, menahan apapun ya tekanan gitu. Itu kemampuan atau daya tahan yang daripada Tuhan ya, diberikan dari Tuhan, bukan kemampuan dari kita. Sebuah tindakan yang datangnya dari Allah, Bapak Saudara. Kemampuan dari Tuhan, bukan kemampuan kita. Nah, catatan saya di sini gini, Bapak Saudara. Nah, melalui ayat ini Paulus memberikan nasihat agar Timotius itu tidak jadi takut ya, jadi lemah, jadi bimbang, malu, tapi tetap kuat dalam tugas pelayanannya yang dipercayakan kepadanya. Nah, sebab ada Allah yang selalu setia, mendampingi, memberikan apa kekuatan dan kemampuan karena apa? Kasih karunia-Nya. Amin, Bapak Saudara. Nah, saya yakin ayat ini juga berbicara bagi setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kelemahan. Ya. Ingat, Allah memberikan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk apa? Menahan, menanggung segala beban. Ya, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasti karena janjinya iya dan amin. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkan kasih karunia Tuhan. Ya, lanjut. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 mencatat begini, Saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 1 ini, itu kasih karunia itu berhubungan dengan apa? Keselamatan. Seringkali kan kita mendengar kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, hasil usaha kita, tapi kita diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan semata-mata. Betul? Apapun yang kita buat tidak akan bisa membuat kita diselamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri itu adalah gratis, free. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, bahasa sederhananya cuman Tuhan, aku ngaku aku orang berdosa. Ya kan? Aku orang berdosa, aku sudah berdosa dan aku minta ampun atas setiap dosa-dosa yang sudah kulakukan. Dan biarlah Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku, biar Engkau menyucikan, menguduskan aku. Sudah itu saja. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Udah gitu, nggak perlu ngapa-ngapain, Bapak Saudara. Saudara mesti kerja keras ya kan, mesti kasih apa amal baik dan segala macam. Tidak, firman Tuhan. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, tapi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan saja. Nah, di sini dikaitkan dengan keselamatan.
Tetapi Bapak Saudara, dalam 2 Timotius pasal 2 tadi ayat 1, kasih karunia ini dikaitkan dengan apa? Kekuatan. Ya. Jadi catatan saya secara cepat begini nih. Artinya apa? Kasih karunia itu bukan hanya sebagai sarana keselamatan, tetapi jauh lebih daripada juga. Tetapi juga sebagai saluran kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, kasih karunia nggak cuma dikasih di depan, diberikan di depan, kita diselamatkan. Tetapi kasih karunia itu diberikan sepanjang kehidupan kita. Jadi bukan hanya di awal atau di akhir gitu loh, menjelang kita entah karena dipanggil Tuhan atau kita mengalami kematian gitu. Tetapi kasih karunia itu tidak hanya di depan, di akhir, tapi di sepanjang kehidupan jalan kita. Karena Tuhan tahu kita pasti mengalami banyak masalah, banyak tekanan. Sebab itu Tuhan berikan kasih karunia-Nya untuk apa? Menguatkan kita sepanjang jalan hidup kita. Makanya dikatakan di awal kan apa? Hendaklah kamu dikuatkan terus menerus. Artinya nggak cuma berhenti pada satu masalah, tapi sepanjang kehidupan kita. Maaf kalau saya kata mulai trot, gitu loh. Sampai nanti pulang ke rumah Bapak Saudara. Itu kekuatan kasih karunia Tuhan yang juga adalah sebagai saluran kekuatan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Saya nggak panjang-panjang, selesai nih. Nih kita lihat. Mengapa masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Dapat roti dan anggur. Siapa yang bisa jawab? Jawabannya sebetulnya banyak, tapi konteks ini mari kita lihat. Kenapa sih Tuhan izinkan terjadi masalah? Waduh, baru kemarin selesai. Sudah sampai nangis-nangis sulit. Wah begini, tapi akhirnya bisa lolos juga. Lulus juga berhasil. Tapi hari ini ada lagi. Ya, baru ngurusin bayaran uang sekolah. Masuk ke dapur, beras sudah habis. Ini lagi, macam-macam kan. Waduh, enggak berhenti-berhenti. Kenapa sebabnya? Nah kalau kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mencatat begini Bapak Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Di sini dicatat lagi tentang kata kasih karunia. Buat apa sih? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa Bapak Saudara? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, Paulus malah jadi lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kenapa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada ya orang yang lebih senang dalam kesusahan, dalam kelemahan. Siapa yang mau di sini? Oh, saya senang sekali menderita. Saya senang kali disakiti orang. Wah, dilecehkan orang, dihina orang. Ada enggak? Enggak ada yang angkat tangan ya. Emang gampang Pak gitu kan. Tapi Paulus luar biasa. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Lebih suka aku lemah. Lebih suka aku gak bisa apa-apa, tanda kutipnya begitu ya. Kenapa? Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Firman Tuhan mencatat. Justru dalam kelemahanku lah, kelemahanmu gitu ya, kelemahan kita, kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Kalau ada orang yang menganggap dirinya kuat, ada bahasa bilang begini. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, tapi kalau kita gak angkat tangan, kita tetap merasa diri kita kuat, kita mampu. Oh ya silakan, kata terus, ya sampai kapan ya, sampai udah mepet di tembok. Aduh udah nyerah, angkat tangan, baru Tuhan turun tangan. Karena memang begitu. Ya, justru dalam kelemahan kita, ini satu hal yang menurut saya paradoks ya bagi dunia. Berlawanan, orang siapa yang suka menderita, siapa yang hidup dalam kelemahan suka, nggak ada yang suka, maunya tetap sehat, bahagia, diberkati, amin. Punya suami yang ganteng, kaya, duitnya banyak, cuma punya pacar yang kaya, pokoknya yang bagus-bagus gitu loh, nggak ada yang suka, yang jelek, yang bokek gitu, pelit lagi gitu. Tapi yang luar biasa Paulus katakan justru dalam kelemahanku, kelemahan kuasaku menjadi sempurna ya. Nah, dia katakan dia lebih suka karena dia mengerti bahwa justru di dalam kelemahan waktu dia sungguh-sungguh mengandalkan hidupnya dalam Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Saya catat ada beberapa bagian. Kenapa? Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Kalau nggak ada masalah, bagaimana kuasa Tuhan bekerja? Betul nggak? Kalau nggak pernah sakit, bagaimana kita bisa sembuh, ngalami kesembuhan? Betul nggak? Kesembuhan macam-macam sih.
Ya kan caranya, tapi tetap semuanya adalah karya Tuhan. Ada orang yang mesti masuk rumah sakit ngalamin perawatan lewat obat-obatan, bisa. Tapi juga ngalami mujizat tanpa obat-obatan, dengan imannya dipercaya sembuh. Tapi semuanya adalah karena Tuhan. Bagaimana kalau nggak punya masalah, Tuhan bisa bekerja. Amin. Supaya kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya sampai hari ini kita masih ada masalah, bersyukur. Amin. Sebab apa? Itu satu tanda. Waktu kita betul-betul bersandar kepada kasih karunia Tuhan, maka pasti masalah itu tidak akan stay di situ gitu loh. Ada lagu atau apa ungkapannya, badai pasti berlalu, betul nggak? Habis hujan, deres, gelap, mendung, berhenti, terang, ada pelangi. Masih sering lihat pelangi nggak? Itu tanda busurku kutaruh di atas awan, kata Tuhan. Artinya sebenarnya Tuhan itu walaupun kita nggak ngelihat ketutupan masalah turun badai, tapi Tuhan tetap ada di balik itu, seperti matahari yang ada ya, mendung, awan, gelap. Apakah berarti kita nggak bisa lihat matahari? Matahari nggak ada, matahari tetap ada. Tuhan tetap ada memperhatikan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, minta terus Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita. Maka kasih Tuhan, Allah bekerja ya, menyatakan kuasa. Selanjutnya dikatakan apa? Panjang sekali. Langsung lenyap. Coba tolong. Klik. Ya, sebentar. Nah, supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, ya sama seperti yang tadi. Selanjutnya, supaya apa saudara? Salah satunya, supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita merasa mampu, pasti kita akan mengandalkan kekuatan kita. Ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan duitnya, mengandalkan macam-macamnya, jabatan, statusnya, karena dia merasa mampu. Tetapi ketahuilah saudara, semua yang dimiliki orang, baik kekayaan, pangkat, ada waktunya Tuhan izinkan tidak bisa menjadi penolong dalam hidupnya ketika dia mengalami satu masalah yang akhirnya memang tidak bisa ditolong oleh apa yang dia miliki. Cuman satu jalan keluarnya, datang pada Tuhan. Betul? Tidak semua masalah itu bisa dijawab kesulitan dengan uang. Betul, kemarin saya ingat waktu saya bersaksi dalam waktu penghiburan ya di rumah ibu di penghiburan di tempat ibu Eni ya, karena suami sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Saya cerita ada satu orang yang saya kenal divonis kena kanker hati, mengalami pengerasan hati. Simple gitu. Maksudnya gini, simple gini. Saya tanya, waduh Pak, ya intinya gini, setelah konsultasi dan segala macam periksa ke dokter, ya caranya adalah harus ditransplantasi jantung ya. Hati diganti gitu, hati yang Pak biayanya berapa sih saya tanya. Dia dengan entengnya, ringan saya jawab, paling sekitar 1 miliar. Kenapa dia cuma enteng? Karena duitnya banyak. Puluhan miliar, mungkin ratusan miliar, enteng. Coba operasi 1 miliar terus, Pak punya duit berapa? 1 juta, nggak mungkin enteng. Nangis gerung-gerung, gimana caranya? Tapi dengan entengnya. Tapi perhatikan Bapak Saudara, setelah diagnosa dan segala macam, ternyata kansernya bukan hanya di hati, tapi sudah merambat sampai ke tulang sumber segala macam. Dan akhirnya dokter bilang nggak bisa dioperasi karena kondisinya tidak mungkin. Kalaupun nggak bisa selamat, akhirnya apa? Nggak bisa, mau duit banyak mau apa? Tinggal tunggu saja kapan berangkatnya, cuma mengharapkan kasih karunia Tuhan. Singkat cerita berangkat, uang tidak bisa menolong, berapa pun banyak. Kalau sudah tanda kutip, matilah kau, bahasa Bataknya gitu ya. Horas bah, matilah kau. Kalau sudah waktunya mau apa, nggak ada yang bisa tolong. Artinya apa? Kita bersyukur kalau hari ini kita diizinkan Tuhan punya permasalahan. Amin. Bersyukur, supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Saya jadi ingat, kemarin saya sharing, ini saya tutup dengan ini ya. Sharing sama istri saya. Bapak Saudara ingat doa, waktu murid-murid minta diajarkan berdoa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang luar biasa. Doa apa? Bapa kami. Pada satu bagian kan ditulis begini. Gini kalau doa. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sisi kesehatan kita ngerti, betul ya? Berikan
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya gini, kalau makanan itu harus secukupnya. Enggak boleh banyak-banyak semua dihajar. Kaki 2, kaki 3, kaki 8, kaki 9 mungkin gitu. Hajar aja gitu. Enggak, secukupnya. Karena kalau lebih daripada itu, apalagi makan yang enggak keru-keruan, itu menjadi apa? Bakal mengganggu, merusak kesehatan kita. Betul enggak? Gitu. Tapi kalau berkat pasti Tuhan kasih cukup dan lebih. Cukup buat ini, cukup semua. Ya, janji Tuhan kalau kita giat bekerja jujur pasti akan menikmati berkat yang lebih dari secukupnya gitu. Tapi dalam soal makanan Tuhan bilang, berilah kami pada hari ini makan secukupnya. Itu kalau kita perhatikan ya dari sisi kesehatan, betul enggak? Tetapi Bapak itu perhatikan, kenapa ditulis berikanlah kami pada hari ini. Bukan gini, Tuhan berikanlah kami makanan untuk seminggu, berikanlah kami makanan untuk sebulan, atau berikan kami beras untuk setahun. Simpen tuh beras di gudang setahun. Enak gak punya stok makanan seminggu? Ya kalau ibu-ibu belanjakan biasanya bulanan gitu ya. Tapi Alkitab ini mengajari, berilah kami makanan pada hari ini. Bukan makanan untuk 1 bulan atau untuk 20 tahun, tenang. Sebetulnya Bapak Saudara apa? Kenapa Tuhan bilang pada hari ini? Nah ingat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ada firman Tuhan bilang begitu. Tapi sebenarnya hari ini itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Supaya kita itu mengandalkan Tuhan setiap hari Bapak Saudara. Kalau kita dikasih sebulan, sudah tenang, aman. Tapi kenapa hari ini gitu loh? Supaya apa? Setiap hari kita itu mengandalkan Tuhan, setiap hari. Mengharapkan mujizat Tuhan setiap hari. Tapi konteks lebih dalamnya, kalau bicara doa kemarin beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, itu bicara apa sih sebetulnya? Kok bicara hari ya? Artinya sebenarnya apa sih? Saya diingatkan lagi. Artinya sebenarnya Tuhan itu kepengen bercakap-cakap, bersekutu dengan kita setiap hari. Enggak cuma seminggu sekali di sini. Tuhan ingin tuh persekutuan yang setiap hari, yang selalu dekat. Itu Bapak Saudara. Amin. Amin firman Tuhan. Saya undang imam musik. Kita akan masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di tengah pergumulan hidup, di tengah kesulitan, bahkan tekanan dan penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami, baik sehubungan dengan ekonomi Tuhan, masa depan, keuangan, hubungan rumah tangga, segala sesuatunya. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Engkau senantiasa menganugerahkan kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan untuk kami tetap dikuatkan di dalam Engkau. Kalaupun sampai hari ini Engkau mengizinkan setiap kami mengalami masalah dalam kehidupan, kami tahu Tuhan, sesungguhnya Engkau ingin menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam setiap permasalahan yang kami alami, Engkau ingin menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau ingin menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak bersandar pada kekuatan kami Tuhan. Ketika kami tidak bersandar kepada kemampuan, kehebatan kami. Tapi sepenuhnya kami menyadari kami bersandar kepada Tuhan. Engkau yang senantiasa terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik yang senantiasa memperhatikan setiap kami. Firman-Mu berkata, cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu justru dalam setiap kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Engkau menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami terus membawa hidup kami terus di bawah kasih karunia Tuhan. Sehingga kami terus boleh melihat, kami mengalami
mengalami pertolongan-pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menguatkan setiap anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga yang hari-hari ini sedang dalam masalah, mungkin dalam tekanan, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, ekonomi, ataupun apapun sakit penyakit. Kami percaya ya Tuhan, cukup oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus nyata dalam kehidupan kami, menjadi penuntun, penolong, penguat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Di hadapan kami Tuhan Yesus, ada roti dan anggur yang adalah perlambangan daripada korban tubuh-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami di atas kayu salib. Darah-Mu Tuhan sudah dicurahkan ya Tuhan, bagi penebusan dosa kan kami. Kami seharusnya terima maut itu Tuhan, terima hukuman kekal itu Tuhan. Kami yang seharusnya disalib, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan, Engkau menggantikan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Sehingga kami tidak terima hukuman itu Tuhan, tapi kami terima kehidupan kekal itu Tuhan. Kami terima berkat, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap sakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan. Roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa. Tapi kami berdoa dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktu kami makan dan minum, maka kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Yang letih lesu mendapat kekuatan baru, yang lemah mendapat kekuatan baru ya Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan, ada kelegaan ya Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan, ada mujizat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami ambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan, mengingatkan terus kami akan korban-Mu Tuhan, akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan juga mengingatkan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada bersatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari para pelayan Tuhan, anggur dan roti boleh dibagikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus. Perhatikan bunga batu di pada Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara. Tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari kita sambil bangkit berdiri naikkan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta saat percaya Tuhan pasti bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa dan berseru, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan pasti memberkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur sebab Kau tetap baik dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, penghibur, memberi kekuatan baru, penyelamat hidup kami, kekuatan kami, perisai gunung batu keselamatan kami. Kami kuat di dalam Engkau Yesus. Ya ralabaya syikiara rabaya. Kau tempat penghiburan, kota benteng kami yang teguh, perisai kekuatan dalam hidup kami, tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan, Allah yang setia. Shiralabayaralabayar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur penyembahan kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Sungguh baik Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, haleluya, terima kasih. Naikkan syukur kita pagi hari ini karena kebaikan-Nya. Naikkan syukur karena anugerah-Nya. Naikkan syukur karena kasih karunia-Nya. Naikkan syukur karena kekuatan yang diberikan kepada kita. Naikkan syukur karena keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena kasih-Nya yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih, oh haleluya, terima kasih, oh ya dalamaya syekiara dabayara namanya seri. Engkau baik selamanya dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, buat kasih karunia-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat firman-Mu, buat janji-janji-Mu yang pasti Kau genapi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Engkau terus menguatkan setiap kami, menguatkan setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, terus dikuatkan. Kami percaya janji-Mu pasti dinyatakan ketika kami sungguh-sungguh ya Tuhan datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami berharap bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami, tapi kami sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Bekerjalah kuasa-Mu ya Tuhan dalam kelemahan kami. Bekerjalah kuasa-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan dalam kekurangan kami. Sebab kami mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, cukupkan, limpah-limpahkan setiap kebutuhan, keperluan daripada rumah tangga umat-Mu Tuhan. Dalam usaha yang ada dalam pekerjaan rumah tangga Tuhan. Dalam biaya pendidikan anak-anak yang sekolah tadi, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga-Mu diberkati menjadi rumah tangga yang berbahagia, harmonis, ada kasih Kristus yang terus dilimpah-limpahkan, yang mengikat, mempersatukan, terus menguatkan, bahkan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk bersama kasih Tuhan. Puji Tuhan,
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice. Silahkan persiapkan diri. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari Paduan Suara Mahasiswa UKSW yaitu Voice of SWCU. Kami ada di sini untuk menampilkan persembahan pujian. Kiranya dapat memberkati dan kami mohon dukungan doa dan juga kami sedang melakukan usaha dana begitu. Karena kami akan berlomba ke Semarang dan di Oktober nanti ke Korea. Kami semua memohon dukungan Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan.
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Mari Bapak Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan, oh syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Sebab tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar, sekali lagi naikkan syukur kita. Besar setiamu Tuhan, setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan syukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini, buat kehadiran-Mu, buat kekuatan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus setiap hari, lepas hari, setiap waktu terus menerus dikuatkan oleh kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh pulang, keluar dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dari terimalah dari berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sudah terima berkat Tuhan hari ini bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.